Paradigma adalah cara mendasar untuk melakukan persepsi, berpikir, menilai, dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang realitas. Istilah teori kritis pertama kali ditemukan oleh Max Horkheimer pada tahun 30-an. Awalnya teori kritis berarti pemaknaan kembali gagasan-gagasan ideal modernitas berkaitan dengan nalar dan kebebasan. Penjelasan paradigma kritis saya bagi menjadi 4. Yang pertama, paradigma kritis adalah paradigma ilmu pengetahuan yang meletakkan epistemologi kritik Marxis dalam seluruh metodologi penelitiannya. Yang kedua, paradigma kritis diinspirasikan dari teori kritis dan terkait dengan warisan Marxis dalam seluruh filosofi pengetahuan. Yang ketiga, teori kritis pada satu pihak merupakan salah satu aliran ilmu sosial yang berbasis pada ide-ide Karl Marx dan Engels. Dan yang terakhir, rencana utama dari paradigma kritis adalah pembebasan nilai dominasi dari kelompok yang tertindas. Secara ontologi, memandang realitas dalam realisme historis, yaitu realitas yang teramati adalah semu, terbentuk oleh proses sejarah dan kekuatan sosial, budaya, dan ekonomi publik. Dalam pandangan paradigma kritis, realitas tidak berada dalam harmoni, tetapi lebih dalam situasi konflik dan pergulatan sosial. Secara epistemologi, hubungan periset dengan objek studi dijembatani nilai tertentu. Ada hubungan yang erat antara peneliti dengan objek yang diteliti, sehingga peneliti ditempatkan pada situasi sebagai aktor intelektual dalam proses transformasi sosial. Secara metodologi, paradigma kritis lebih menekankan penafsiran peneliti pada objek penelitiannya. Dalam hal ini, proses dialogal sangat dibutuhkan, di mana dialog kritis digunakan untuk melihat secara lebih dalam kenyataan sosial yang telah ada, sedang, dan akan terjadi. Ciri yang pertama adalah ciri pemahaman paradigma kritis tentang realitas. Dalam pandangan kritis, realitas sering disebut dengan realitas semu. Yang kedua, ciri tujuan penelitian paradigma kritis, yaitu mengubah dunia yang tidak seimbang. Yang terakhir yaitu ciri titik perhatian penelitian paradigma kritis. Titik perhatian penelitian paradigma kritis mengandaikan realitas yang dijembatani oleh nilai-nilai tertentu. Untuk kasus, saya mengambil di salah satu jurnal yang berjudul Pendekatan dalam Analisis Wacana Kritis oleh Masito dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Alasan atau kaitan jurnal terhadap paradigma kritis. Pada dasarnya, paradigma kritis membahas suatu konteks dalam sebuah wacana. Jurnal ini merupakan jurnal yang membahas mengenai paradigma kritis itu sendiri, yang didasarkan pada beberapa pendapat yang kemudian dibahas dan kemudian disimpulkan. Kaitan antara paradigma kritis terhadap jurnal ini yaitu pembahasan terhadap para ahli yang holistik dan mencoba untuk menjelaskan mengenai paradigma tersebut dari berbagai sumber. Yang pertama adalah aspek ontologis. Pada dasarnya, ontologi merupakan bagian filsafat yang membahas sesuatu secara universal dan berusaha mencari inti dari setiap realitas dari semua bentuknya. Berkaitan dengan jurnal ini sejatinya merupakan studi linguistik mengenai wacana bukan dari unsur kebahasaan, melainkan juga mengkaitkannya dengan konteks dengan tujuan untuk memperjelas pembiasan dalam wacana yang didapatkan melalui pendapat beberapa ahli. Yang kedua, ada aspek epistemologis. Kajian utama dari epistemologi adalah bagaimana proses ilmu pengetahuan itu datang atau asal dari pengetahuan. Jurnal di atas didapatkan dari hasil pemikiran 5 tokoh, yaitu yang pertama Norman Fairchild, yang menjelaskan tentang kegiatan berwacana sebagai praktik sosial yang menyebabkan hubungan dialektikal antara praktik sosial dan terbentuknya suatu wacana. Secara sederhana, wacana yang dihasilkan akan dipengaruhi oleh praktik sosial suatu individu di masyarakat. Tokoh yang kedua yaitu Van Leeuwen, yang menjelaskan tentang bagaimana orang-orang tertentu sebagai aktor sosial yang dimunculkan sebagai wacana. Pemikiran ini hampir sama dengan pemikiran Norman Fairchild, hanya saja lebih menekankan pada aktor sosialnya.
Tokoh yang ketiga yaitu Van Dijk, yang menjelaskan bahwa pendekatan ini bukan hanya didasarkan pada analisis bahasa wacana, namun lebih kepada bagaimana wacana tersebut dihasilkan dan mengapa sebuah wacana bisa menjadi seperti itu. Tokoh yang keempat yaitu Wodak, yang menjelaskan mengenai wacana historis, yaitu melihat faktor historis dalam suatu wacana. Tokoh yang terakhir yaitu Sarah Mills, yang menjelaskan mengenai perspektif feminis, yang memfokuskan seperti apa perempuan dimunculkan dalam wacana karena selama ini perempuan selalu disingkirkan dan berada dalam keadaan yang tidak baik serta tidak diberikan kesempatan untuk membela diri. Aspek yang ketiga yaitu aspek aksiologis. Aksiologis berkaitan dengan kegunaan ilmu pengetahuan. Jurnal ini menjelaskan tentang analisis wacana kritis, yaitu bagaimana kita melihat sesuatu wacana dalam unsur kebahasaan, namun juga mengkaitkannya pada sebuah konteks yang dalam hal ini berkaitan dengan apa yang dibahas, bagaimana wacana itu terbentuk, dan untuk apa. Yang terakhir adalah metodologis. Pada dasarnya, metodologi berkaitan dengan cara pemikiran dari hal-hal yang khusus ke umum. Metode ini adalah metode yang digunakan dalam penarikan kesimpulan jurnal yang terlebih dahulu menjabarkan pendapat para ahli yang kemudian menarik kesimpulan secara umum. Kesimpulan dari paradigma ini yaitu paradigma kritis memiliki tujuan utama untuk mengkritik melalui pemaparan terhadap apa yang diyakini, kontradiksi struktural yang mendalam dalam sistem sosial. Filosofi penelitian kritis adalah keyakinan pada kemampuan orang untuk membebaskan dan mengubah materi serta keadaan sosial menuju praktik yang adil. Video ini dibuat untuk ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Komunikasi. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Eni Adityasening Arindawati selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Komunikasi yang sudah memberikan wawasan terkait paradigma ilmu komunikasi.